Shalom, saudaraku dimanapun Anda berada. Mari kita akan bersama-sama untuk sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya beri tema cara mendidik anak menurut iman Kristen yang baik dan benar. Pembahasannya terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa anak adalah aset penting dalam estafet kehidupan. Masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ditentukan dari keberhasilan dalam pola pengasuhan anak. Karena itu, di dalam pengasuhan anak harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh baik dan benar, supaya dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki kualitas kehidupan yang baik dan benar, yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mendidik anak menurut iman Kristen merupakan hal yang sangat penting dan wajib perlu kita ketahui sebagai orang Kristen. Berikut ini ada beberapa cara mendidik anak menurut iman Kristen yang baik dan benar. Yang pertama, ketika kita melakukan pola pengasuhan anak, kita harus berdoa dan meminta tuntunan kepada Roh Kudus yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Beginilah bunyinya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Untuk mendidik anak tidak cukup mengandalkan kekuatan secara manusia saja ataupun dengan kepandaian kita. Dalam menerapkan teori pola pengasuhan anak, kita harus sepenuhnya dengan totalitas mengandalkan kekuatan Tuhan ketika kita harus melakukan pola pengasuhan kepada anak. Dan memohon kuasa Roh Kudus untuk mengurapi, menuntun, dan memampukan kita dalam mendidik anak. Kita juga perlu menyadari dan harus mengajari anak-anak untuk selalu berdoa. Dan kita harus dapat menjadi teladan yang utama dalam hal berdoa dan dalam segala hal. Cara yang kedua yaitu sabar dan lemah lembut. Dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ketika kita sedang mengasuh anak dengan segala situasi kondisi yang sedang dihadapi seorang anak, kita harus tetap bersikap sabar dan lemah lembut. Pastikan ketika mendidik anak-anak dengan sabar, karena anak membutuhkan pengajaran yang terus berulang-ulang hingga mereka itu mengerti yang benar mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan menurut kacamata iman Kristen. Sabar adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Kelemah lembutan juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak-anak, baik dalam hal perkataan ataupun dalam tingkah laku kita sebagai orang tua. Jangan lupa ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak-anak, kita harus selalu ucapkan 3 hal, yaitu minta tolong, terima kasih, dan minta maaf. Sebagai orang tua, kita tidak perlu sungkan untuk melakukan 3 hal perkataan ini,
Saya ulangi lagi, yang pertama adalah minta tolong, yang kedua adalah terima kasih, dan yang ketiga adalah minta maaf. Walaupun itu kita sebagai orang dewasa yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh malu atau kita tidak boleh sungkan untuk meminta maaf kepada seorang anak. Yang ketiga, pola pengasuhan dengan kejujuran. Dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Didiklah anak-anak dengan kejujuran, jangan dibohongin. Ya, saya ulangi lagi, jangan pernah anak-anak itu dibohongin ataupun ditakut-takutin. 4 adalah takut akan Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mendidik anak untuk takut akan Tuhan adalah sangat penting, karena dengan takut akan Tuhan, maka anak akan menghindari perbuatan-perbuatan yang salah, meskipun itu tidak ada yang melihat. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda sedang berada, kita akan bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan, baik dalam hidup keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, ataupun dalam lingkungan bergereja, sehingga akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kualitas kehidupan yang baik, benar, untuk melanjutkan estafet kehidupan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.